ever since the day you went away. Tell me how much more do I change for the pain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pencemaran mikrobiologi yang berasal dari biota laut maupun dari limbah domestik yang ada di lingkungan sekitar kita. Simak video berikutnya ya. Sumber pencemaran mikrobiologi. Sumber pencemaran mikrobiologi berasal dari gabungan dua buah air limbah. Yang pertama, air limbah domestik, dan yang kedua adalah air hujan. Air tersebut telah melebihi kapasitas volume. Air tersebut tidak olah dengan baik sehingga dapat masuk ke badan air, terutama pada air minum yang kita konsumsi sehari-hari. Potensi penyakit akibat paparan dari bakteri mikrobiologi. Bakteri tersebut mengandung sebuah patogen yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Bakteri tersebut berasal dari salah satu sumber, yakni adalah kotoran tinja dari manusia. Salah satu penyakit yang ditimbulkan dari bakteri patogen tersebut adalah hepatitis A. Sumber dari pencemaran mikrobiologi tidak hanya di lingkungan sekitar saja, melainkan juga terjadi di lautan, karena adanya kontaminasi mikrobiologi yang berasal dari biota laut. Pembahasan selanjutnya mengenai spesies invasif. Spesies ini didefinisikan sebagai spesies pendatang dengan ciri memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap lingkungan baru, sehingga pertumbuhannya dapat mengancam keberadaan spesies asli, keanekaragaman hayati, ekosistem, kesehatan manusia, dan ekonomi. Spesies ini akan menginvasi lingkungan yang tercemar, eutrofik, dan memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Spesies ini dapat berpindah melalui arus laut, melekat pada kayu apung, dan aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat memindahkan spesies invasif adalah: yang pertama, kegiatan pelayaran. Operasional kapal mampu memindahkan spesies invasif melalui pelekatan dengan faktor terpenting berupa pengotor. Contoh operasional kapal yaitu kegiatan jangkar, baling-baling, maupun air pemberat kapal atau ballast water. Ballast water sendiri dapat menyebabkan fenomena rolled ekologi atau spesies pendatang mampu bertahan dan berkembang di lingkungan baru. Kemudian aktivitas manusia yang kedua adalah kegiatan rekreasi. Melalui kegiatan rekreasi ini ada kegiatan pelepasan cacing umpan, penggunaan sepatu, penyeberangan menggunakan perahu rekreasi, dan trailer. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah perdagangan akuarium. Pelepasan hewan peliharaan akuarium yang berpotensi menginvasi lingkungan asli adalah Chaulepra taxifolia. Jenis spesies invasif yang pertama adalah ikan laut atau lionfish petrois volitans. Spesies ini tidak memiliki predator alami karena memiliki racun yang sangat kuat pada dirinya, sehingga pertumbuhan lebih besar di daerah yang diinvasi. Spesies ini juga memiliki dampak. Yang pertama, dampak ekologis, di mana mengganggu struktur terumbu karang dan menginvasi 60% ikan kakap dan kerapu. Untuk dampak ekonomi, dapat menghambat kegiatan pariwisata dan penangkapan ikan.
Charcinus maenus merupakan omnivora rakus, predator moluska, cacing, dan krustea kecil. Kepiting ini hidup di berbagai substrat seperti lumpur, pasir, dan batu. Wilayah endemik penyebaran dari spesies invasif ini yaitu Argentina, Australia, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Dampak dari Carcinus maenus ini yaitu dapat menurunkan jumlah organisme epibentik dan infaunal seperti bivalvia, moluska, dan crustacea. Jenis spesies invasif lainnya yaitu tunicata atau sea squid. Tunicata atau sea squid adalah organisme hewan laut yang diam atau menempel pada bebatuan. Sea squid sering disebut juga sebagai penyemprot laut. Habitatnya biasanya berada pada pelabuhan yang sangat kotor. Dampak dari tunicata atau sea squid ini yaitu sebagai parasit yang merugikan ikan, mencemari pantai dan perahu, dan menjajah kepiting dan kerang. Selanjutnya yaitu Scaulerpa taxifolia. Scaulerpa taxifolia adalah mikroalga berwarna hijau muda yang tumbuh di kedalaman 0,5 sampai 2 meter. Habitatnya banyak dijumpai pada pantai dengan rataan terumbu karang dan hidup pada berbagai macam substrat termasuk dasar berpasir, berbatu, lumpur, teluk terlindung, padang rumput lamun, dan substrat buatan. Dampak dari Scaulerpa taxifolia ini yaitu dapat mengganggu ekosistem laut dan memengaruhi mata pencaharian nelayan. Apa saja tanaman rawa invasif dan dampaknya? Yang pertama, tanaman Phragmites australis atau gulma rumput tinggi yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, strain genetiknya berbeda dari Eropa yang menjadi penyerbu utama di rawa-rawa payau dan air tawar pantai timur. Yang kedua yaitu detritus dari Phragmites masuk ke dalam makanan jaring sama dengan detritus dari Spartina sehingga memiliki kesamaan fungsi tropik. Dan yang ketiga yaitu cordgrass Atlantic Spartina alterniflora asli timur pantai Amerika Serikat yang telah ditanam di tempat lain untuk perlindungan pantai dan stabilisasi gundukan pasir. Dan dampaknya yaitu Phragmites australis memiliki akar tebal dan rimpang yang menyebar di bawah tanah. Pertumbuhan yang cepat dari spesies ini mengganggu keseimbangan ekologi alami dengan membanjiri spesies asli, menghancurkan habitat, mengancam satwa liar, dan meningkatkan potensi kebakaran. Dapatkah spesies asing berbuat baik? Ya, beberapa spesies asing telah ditemukan menguntungkan spesies asli dan lingkungan setempat. Contohnya di Teluk Chesapeake, misalnya alga merah eksotis Gracilaria vermiculopila telah berkembang dan tersebar luas. Pencegahan spesies invasif baru. Yang pertama yaitu pencegahan melalui pengelolaan air balas semakin meningkat karena pelepasan air balas merupakan faktor utama dari introduksi. Yang kedua yaitu membangun instalasi pengolahan di pelabuhan yang mengambil air pemberat dari kapal dan mensterilkannya sebelum melepaskannya atau mengembalikannya ke kapal lain. Dan yang ketiga, Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam atau IUCN, Center for Mediterranean Cooperation, telah merilis aplikasi baru untuk ponsel pintar untuk membantu pengelola kawasan lindung laut mengendalikan penyebaran spesies invasif di Mediterania Laut. Untuk slide selanjutnya yaitu apa yang dapat dilakukan setelah spesies invasif datang. Salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan survei yang dapat bersifat spesifik lokasi seperti daerah pelabuhan, dan survei dapat dilakukan oleh organisasi yang bertanggung jawab. Salah satunya yaitu di eradikasi kerang coklat pernah dari area sedimen yang dalam di daerah Selandia Baru. Dilakukan setelah penemuannya di antara organisme pengotoran yang secara fisik dikeluarkan dari anjungan pengeboran. Untuk contoh selanjutnya yaitu investasi Scaulerpa yang relatif kecil di California Selatan terlihat dan dengan cepat diberantas dengan menutupi laut dengan lembaran plastik dan meracunnya dengan klorin.
Penggunaan garam laut kasar digunakan dengan keberhasilan sedang di Australia untuk memberantas Caloepa taxifolia. Apa yang dilakukan setelah suatu spesies menjadi berlimpah, yaitu dengan restorasi di mana dapat melibatkan penurunan ketinggian rawa untuk mendukung pertumbuhan codgrass. Pembentukan kembali aliran pasang surut sudah cukup bagi Pragmate untuk menurun dan Spartina untuk kembali karena buluh tidak dapat mentolerir salinitas yang lebih tinggi sedangkan codgrass bisa. Untuk yang kedua, dapat menggunakan bahan kimia untuk membunuh semua ada yang di laut termasuk kehidupan laut asli. Yang ketiga, penggunaan perangkat vakum untuk menghilangkan alga asing yang membentuk lapisan tebal menutupi dan membunuh kerang. Yang terakhir, pemberantasan lionfish dapat dilakukan oleh orang yang profesional dan atau staf organisasi mental non-pemerintahan dengan menggunakan penyelam dan sukarelawan. Untuk step terakhir, yaitu dapatkah spesies invasif dikendalikan dengan memakannya? Dari beberapa negara yang telah mengembangkan lionfish untuk makanan, lionfish sendiri memiliki rasa yang enak. Yang kedua, banyak nelayan juga menganggap lionfish sebagai hasil tangkap. Yang ketiga, restoran di Meksiko, Cayman, dan Kepulauan Karibia sudah mulai menyajikan dan menulis buku masak mengenai lionfish. Yang terakhir, menciptakan pasar untuk ikan muda dalam perdagangan akuarium. Untuk pengendalian spesies invasif dengan memanennya dan menyediakannya sebagai makanan menjadi sumber daya ekonomi dapat mendorong masyarakat lokal untuk melindungi spesies tersebut.